Selamat pagi adik-adik, senang kembali kita berjumpa dalam Bia Online kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabar adik-adik pada pagi hari ini? Pasti tetap sehat, tetap semangat. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan memperingati pesta pembaptisan Tuhan. Nah sebelum kita memulai Bia Online kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu, kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita. Kita pejamkan mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat mengikuti Bia Online kita pada pagi hari ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati kami di dalam Bia Online ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan melaksanakan setiap firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, semuanya kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, mari kita memuji, bergembira, memuliakan nama Tuhan. Halo adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Hari ini kita nyanyikan dua lagu ya. Lagu yang pertama judulnya Para Malaikat Bernyanyi. Dan lagu yang kedua judulnya Hai Mari Berhimpun. Kita langsung ke lagu yang pertama ya. Para malaikat bernyanyi di tengah malam sepi, bergema di padang sunyi, warta suka surgawi. Para malaikat bernyanyi di tengah malam sepi, bergema di padang sunyi, warta suka surgawi. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kita lanjut ke lagu yang kedua, Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem.
yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Sekarang waktunya kita untuk mempersiapkan hati untuk membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Oke adik-adik, saatnya kita bacaan Injil ya. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas bab 5 ayat 15 sampai 16 dan dilanjutkan ayat 21 sampai 22. Udah ketemu semua ya adik-adik, mari kita baca bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Dilanjutkan ayat 21 dan 22. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita sudah mendengarkan bacaan Injil ya. Tadi bersama-sama kita dengarkan. Nah, ceritanya tadi tentang apa adik-adik? Betul ya, tentang pembaptisan Tuhan. Siapa yang membaptis Tuhan Yesus? Iya, Yohanes Pembaptis. Di mana Yesus dibaptis? Iya, di Sungai Yordan. Nah, peristiwa apa adik-adik yang terjadi saat Yesus dibaptis? Ya, langit terbuka, turunlah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dan terdengar suara Bapa, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, adik-adik, sebelum memulai aktivitas di pagi hari, kita selalu membiasakan diri mandi dengan air. Air melambangkan pembersihan setiap hari. Ya. Kita mandi supaya bersih. Tubuh kita akan bersih, terasa segar setelah kita mandi. Begitu juga adik-adik, pembaptisan yang dilambangkan dengan air sebagai tanda hidup baru, lahir baru di dalam Kristus. Melalui pembaptisan, kita dibersihkan dari segala dosa dan diangkat menjadi anak Allah yang sah dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Bacaan hari ini
juga menceritakan Yesus dibaptis loh adik-adik, ya. Artinya apa kira-kira? Ya, pertama, Yesus anak Allah yang tidak berdosa, mau merendahkan dirinya menjadi sama dengan kita manusia. Yesus mau menggenapi rancangan Bapa supaya semua orang yang menerima dirinya diberi kuasa sebagai anak Allah, lahir baru dari Allah dan diselamatkan. Adik-adik, sebetulnya ada 4 peristiwa penting yang terjadi ketika Yesus dibaptis, ya. Selain pertama tadi Yesus dibaptis, ya, dia merendahkan dirinya menjadi sama dengan seluruh orang banyak, ya. 2. Yesus berdoa ketika dibaptis. Bukan karena minta diampuni karena dosa, melainkan karena bersatu dengan Bapanya. Jadi, sakramen-sakramen yang merupakan tanda yang terlihat itu selalu disertai doa. Juga ketika Yesus berdoa, langit terbuka. Ya. Allah, ya, yang dengan kuasanya membelah lautan dengan membuka jalan hidup baru bagi Israel ke tanah terjanji Kanaan, ya. Juga turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas Yesus, di mana menggenapi firman lewat Nabi Yesaya. Dengan demikian, ya, kita juga diurapi bersama Yesus dan dilantik resmi secara sungguh-sungguh oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, adik-adik, lalu apa yang diucapkan oleh Tuhan sendiri pada saat pembaptisan? Ya, adik-adik pasti yang sudah dibaptis, bayi mungkin tidak mengerti, tapi yang dibaptis sudah besar pasti mengerti, ya. Pertama, Romo membaptis kita, ya, dengan menuangkan air di dahi kita sebanyak 3 kali, ya, dengan mengucapkan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, bagi kita, baptis sebagai material kekal, tidak terhapuskan, melekat seumur hidup adik-adik. Kita dilantik, diberi kuasa dan lahir baru sebagai anak Allah yang sah, ya, dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Air yang dituangkan di kening kita melambangkan pembersihan diri kita dari dosa, pertobatan, dan tanda hidup baru di dalam Kristus. Adik-adik, kita kenal istilah Tritugas Kristus, nah, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Lah, bagaimana caranya? Sebagai imam, pengudusan, ya, berperan aktif dalam upaya menguduskan diri seperti mengikuti perayaan Ekaristi, kemudian menerima sakramen tobat, mengikuti doa di lingkungan bersama orang tua. Jangan lupa, ya, berdoa pribadi dan menguduskan secara
sungguh-sungguh ya, lewat sesama ya, dengan perbuatan kasih. Sebagai nabi pewartaan, nah kita semua dituntut untuk mewartakan kasih Allah dengan sikap hidup yang benar, menceritakan kembali firman Tuhan yang adik-adik dapat dari pembinaan ya, kita berikan pada teman kita, kepada orang tua dan saudara. Juga sebagai raja, yaitu pemimpin yang melayani, mau melayani siapa saja yang membutuhkan bantuan dengan rendah hati, seperti merawat orang tua yang sakit, mendoakan teman ya, menjaga adik, mengikuti paduan suara di gereja. Adik-adik ya pasti sudah bisa ya. Nah, mari adik-adik yang terkasih, melalui pesta pembaptisan Tuhan hari ini, kita semakin percaya dan diteguhkan agar kita tidak hanya mengurusi keselamatan diri kita sendiri, tetapi kita juga diutus untuk bersama Yesus menghasilkan buah-buah yang baik bagi sesama. Bisa adik-adik? Pasti bisa. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Halo adik-adik, aktivitas kita kali ini adalah membuat kartu atau amplop yang berisi ayat mas. Nah, yang kita butuhkan ada kertas, lalu pulpen, lalu menggaris, gunting, dan lem. Nah, pertama-tama kita butuh kertas. Kertasnya terserah mau kertas lipat atau kertas biasa boleh. Kalau kertas lipat nggak perlu gunting-gunting lagi. Kalau kertasnya kertas buku atau kertas A4 seperti ini, itu perlu dipotong. Kan ini persegi panjang, perlu dipotong menjadi kotak seperti ini. Nah, lalu setelah dipotong kotak, kita garis ujung-ujungnya seperti ini. Nah, ini dari ujung ke sini, ujung sini, dari ujung ke ujung ini. Setelah itu kita bagian ini, bagian ujungnya kita tempel ke tengah, titik-titik tengah sini. Nah, seperti itu. Nih, seperti ini. Nah, nih di tengah-tengahnya jadinya seperti ini nanti ya. Terus kita lem. Nah, setelah kita lem seperti ini, yang bagian bawah juga kita lipat lagi. Nah, setelah dilipat dan dilem, nah jadinya seperti ini. Lalu kita membuat kartu ucapannya, kartunya seperti ini. Nah, ini harus lebih kecil dari amplopnya ya, jadi biar bisa masuk. Nah, seperti ini ya. Nih, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api, dan dengan api. Nah, itu kita masukkan di amplopnya ya. Nah, seperti ini. Nanti difoto dahulu, lalu setelah itu dimasukkan. Lalu ditutup. Tutup gini ya. Lalu dilem. Oke, sekian aktivitas kali ini. Terima kasih.
adik-adik, saatnya kita 2 jari, 2 menit ajaran iman. Nah adik-adik, tahu nggak 2 jari kita hari ini kita mau membahas apa? Membahas apa ya kira-kira 2 jari kita hari ini? Oke, 2 jari kita hari ini kita akan membahas tentang apa yang terjadi kepada kita pada saat pembaptisan. Nah, ngomong-ngomong tentang pembaptisan nih adik-adik, adik-adik tahu nggak sih pembaptisan itu apa? Iya, jadi pembaptisan itu adalah menghapus dosa awal dan dosa pribadi. Nah, pembaptisan ini memperkuat kita dengan rahmat ilahi untuk hidup sebagai anak-anak Allah adik-adik. Terus adik-adik, pembaptisan ini itu sebagai pintu di mana kita masuk menjadi anggota gereja dan juga memulai hubungan yang abadi dengan Kristus. Gitu adik-adik. Nah, sekarang sudah tahu kan ya pembaptisan itu apa, dan juga sudah tahu dong pembaptisan itu sebagai pintu di mana kita masuk menjadi anggota gereja dan juga memulai hubungan yang abadi dengan Kristus. Oke adik-adik, sekian 2 jari kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, adik-adik, kita tadi sudah berdoa, memuji nama Tuhan, kita juga sudah belajar dari kitab suci, dan kita sudah membuat aktivitas ya. Nah, sekarang waktunya kita untuk menutup via online kita pada pagi hari ini. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam via online pada pagi hari ini. Kiranya ya Tuhan, Kau jadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu taat dan setia kepadamu. Tambahkan iman dan pengharapan kami selalu. Jadikanlah kami anak-anak terang dan garam dunia, sehingga menjadi berkat bagi sesama kami dan dapat menjadi pewarta gembira dimanapun kami berada. Ya Bapa, semuanya ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, via online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Tetap ingat, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah.